Sudah bisa Sudah terlihat, Prof. lihat. Ya, sudah, Prof. Kalau sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang tidak terlihat, Prof. Sudah. Sekarang tulangnya pindah aja. Masih di slide 1, Prof. Apa? Praktikumnya sama mana? Baru install Microsoft Visual Basic, Prof, untuk praktikum. Belum sampai program. Sepertinya hari ini, Prof. Jadi pengumuman ya, minggu depan belajar sendiri ya, minggu depan. Ya. Minggu depan nggak ada kuliah ya. Oke. Baik, Prof. Ya. Itu enggak. Kosong aja. Kamu belajar apa? Belajar sendiri tentang Forerunner ya. Dipelajari sendiri ya. Sekarang mulai kuliahnya perkembangan ini adalah dari Pak Imron ya. Perkembangan tanaman itu adalah ini. Ya. Jadi tanaman mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara bersamaan. Ya. Perkembangan, proses perubahan fase tanaman. Ya. Indikatornya perubahan morfologi, fenologi, morfogenesis. Jadi kalau misalkan perkembangan dan pertumbuhan tidak sama. Ya, perkembangan adalah itu Pak. Perubahan misalkan dari balita ya, anak-anak dewasa itu perkembangan.
dewasa, anak-anak itu terus balita, kemudian dewasa. Nah, dan di perkembangan, nah pertumbuhan ada proses perubahan ukuran, misalkan massa, luas, tinggi, volume ya. Kalau pertumbuhan misalkan berat badan ya. Tinggi kita ya, itu berubah. Ya. Indikatornya adalah perubahan ukuran metrik, ya, kilogram atau meter. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sebuah proses yang berbeda, tapi terjadi bersamaan, ya, perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Kalau tanaman ini sekarang umurnya berapa? Nah, umur aja tidak bisa menyatakan perkembangan pertumbuhannya. Nah, perkembangannya adalah ini benar menyebabkan perubahan perkembangan, ya, perubahan masanya mutasi tanaman. Ya. Nah, indikatornya adalah kilogram atau meter, ya, meter tinggi, ya, berubah. Misalkan dari setengah meter kalau menjadi 5 meter. Ya. Nah, prosesnya adalah dia dari yang setengah meter tadi misalnya masih muda, masih kecil, ya, terus kemudian masih besar. Ya. Jadi perkembangan dan pertumbuhan dua saja beda. Oke. Nomor genesis, ya. Perkembangan vegetatif. Ya. Secara visual dia terlihat distinktif. Ya. Misalnya kemunculan daun, bunga, dan warnanya. Itu adalah perkembangan vegetatif. Ya. Nah, perkembangan vegetatif apa ya? Terkadang perlu secara destruktif. Awalnya inisiasi pembentukan organ reproduktif, akhirnya pemasakan atau panen, ya. Perkembangan itu tidak ada ukuran kilogram meter, nggak ada, ya. Itu oke. Nah, kan masuk padi, ya. Padi ini ada berat sendiri, ya. Jadi nanti perkembangan padi itu di ini linknya. Ya. Kemudian fase perkembangan padi, ya. Ya, itu ada fase benih atau seedling. Ya. Itu terdiri dari ini seedling. Ya. Nah, itu ada macam-macam, ya. Ada menyebabkan dry morphological criteria, dry itu embedded seed dan seterusnya. Ya, kemudian ada memberikan kode 0, 1, 2, 3. Ya. Itu tergantung dari si penelitinya. Ya. Jadi tiap orang bisa membuat kriteria sendiri. Ya, ya kalau modeler saya sendiri ini seedling membuat S0, S1, S0, ya. Nggak ada seperti ini, ya. Tapi nggak apa-apa Anda buat sendiri. Tapi prosesnya adalah begini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini, ya, contohnya, itu, ya, ada S0, S1, S2, S3. Ya. Nah, terus saja,
vegetatif. Ya. Nah, itu misalkan seorang peneliti mendefinisikan adalah fase vegetatif ini. Ya. Itu ada leaf blade, olar, leaf seed, pollen, dan sebagainya. Itu batasan dari penelitian. Ya. Nah, kemudian ada lagi batasi fase vegetatif V1, V2, V3, V4, V5 ya. Nah, ini terserah. Ya. Oke. Terus kemudian first development, fase vegetative development consists of stage V1, V2, dan seterusnya. Ya. Nah, teknologi yang tidak seperti itu, ya. Vegetatif seperti nanti terasa. Nah, fase produktif. Ya. Nah, ini ada R0, R1, R2, R3, R4. Ya. Ada seperti ini. Ya. Tapi dalam modeling tidak terserah Anda membuat pakai metode seperti apa nanti. Ini adalah yang detail, ya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ada ini. Oke. Nah, itu terdiri dari 10 stages, ya. Tergantung dari kriteria metodologi. Ya. Ada paniculal initiation, paniculal differentiation, like leaf coral formation, dan seterusnya. Ya. Ya. Kemudian ini dibatasi dengan modelnya ya nanti ya. Oke, nah artinya kalau berdasarkan penelitian ini, ya, nah itu development dari padi ini seperti ini, ya. Ada seperti banyak macam S0, SV, terus kemudian R reproduktif ya, dan seterusnya. Nah terus secara lebih sederhana, nah dibuat ini sederhana, ya. Sederhananya adalah 40 hari, ya, 65 hari, 100, 130. Ya. Nah, itu vegetative phase, 30 hari, 30 hari, ya, flowering, harvest, itu 30, 100 sampai 130 misalkan. Oke. Di tanaman seperti ini. Ya. Ini tidak menunjukkan state apa ini fenologi adalah ini kecil besar ini. Nah, kalau misalnya pertumbuhan adalah ini tingginya ini berapa ya. Oke. Nah, ini ada dari sendiri di research rice institute, di rice plant. Oke, itu untuk padi ya. Ya. Padi. Sekarang untuk kentang. Ya. Nah, kentang juga lain lagi. Ya, kentang, nah, vegetatif, ya. Kemudian hasil reproduktif, dan seterusnya. Ya. Ya. Terus kemudian, nah ini. Ya. Jadi untuk kentang itu berbeda dengan untuk padi. Ya. Ya. Kalau kentang, ya, itu seperti ini. Ya. Jadi memodelkan tanaman itu tergantung dari sifatnya. Ya. Karena para pengaruh suhu
adalah pengaruhi ketinggian tempat. Ini contohnya. Nah, penguatan visual ya. Untuk tanaman ini, Bang, seperti cabai ya, kita lihat. Nah, ini untuk strawberry ya. Oke. Mudah, matang. Itu aja. Kalau pengatan teknologi. Kalau pertumbuhan mana nih? Ini berapa besarnya terukur. Ya. Bunganya juga. Ya. Nah ini bicaranya. Development state, commercial maturity of mature. Ini dibuat grafiknya. Ya. Nah, mungkin bunganya dengan suhu. Itu adalah ya, nggak jelas ya. Development commercial maturity of mature. Jadi hubungan dengan suhu. Ya. Nah, sekarang dibuat simple. Nah, jadi begini, buat begini. Ya. Jadi supaya lebih simple, ya. Itu berarti harus disederhanakan prosesnya. Ya. Oke. Nah, ini untuk wheat atau gandum. Ya. Wheat itu gandum. Ya. Nah, gandum ya seperti ini. Ya. Oke. Nah, perkembangan gandum. Ya. Nah, itu tumbuhnya begini. Ada lignite period, leaf ya, spikelet, initiation dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini berbeda dengan beras, dengan gabah, ya, padi ya, berbeda ya. Oke. Nah, perkembangan Pak gandum ya, ada generation to seeding, seeding emergence ya. Ada canopy development ya. Ada spikelet formation, double ridge dan seterusnya. Ya. Nah, grain development antithesis to maturity ya, nomor 5 ya. Grain development ya, pertumbuhan biji. Ya. Nah, kalau ini lebih kompleks dari padi ya. Ya. Jadi misalkan kalau gandum ya, kalau misalkan ada tanaman gandum yang germination menurunkan suhu dingin ya, itu ditanam ya pada 10 meter ya, 10 meter, terus kemudian tumbuhnya pada spring setengah winter ya. Nah, winter pada waktu winter apa? Nah, pada waktu winter dia diam ya. Kemudian tumbuh setelah waktunya ini supaya dia tidak mengalami stres dingin. Kalau padi enggak ditanam pasti tumbuh. Tapi waktu winter enggak ada ya, mati. Ya, kalau gandum enggak ya, dia diam ya, kemudian tumbuh pada waktu musim panas ya. Oke. Nah ini ada suhu itu macam ada pengaruh suhu, photoperiod, fermentation adalah fermentation itu ada finalisasi ya. Dia diam, ya, dia tidak tumbuh, dia nggak mati. Tapi kalau misalnya dia panas, dia muncul, ya.
muncul ngaruhnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Karena analisanya. Ya. Nah, konsep thermal unit. Ya. Konsep thermal unit itu adalah konsep menggunakan faktor suhu aja, brewing degree Celsius, ya. Atau thermal heat unit. Ya. Heat unit. Ya. Kalau ada photo period tadi, ya, itu menggunakan photo period. Jadi kalau misalnya photo period panjang, ya, nanti dia akan begini. Kalau photo period pendek, ya, dia nggak tumbuh misalnya. Nah, itu, ya, atau itu tidak terdapat pada thermal unit. Thermal unit tidak dipengaruhi oleh suhu tadi. Tidak dipengaruhi itu growing M itu hanya dipengaruhi oleh suhu, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Ya. Kalau yang ini, ya, waktu period adalah pada periode ini, ya. Ada foto period, ada periode, ya, foto ya, periode itu. Ya. Ada juga finalisasi. Ya. Kalau during the sana ini, ya, itu ada tanah-tanah tertentu yang tidak terpengaruh oleh kultur urbanisasi. Ya. Oke. Ya. Berlaku untuk tanaman netral. Ya. Itu growing degrees atau thermal unit tadi. Ya. Tidak responsif terhadap pengaruh. Tidak ada pengaruh atau lain. Laju perubahan pada lurus dengan suhu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda perhatikan ini, ya, laju perkembangan tanaman berjalan lurus dengan suhu ini. Nah, tapi lurus. Nah, itu apa? Contoh padi misalnya. Padi, tanaman gandum, tidak. Gandum ada dua. Ya. Ada yang berperan dengan suhu, tidak berperan dengan panen, berperan dengan foto period, ya, dan suhu. Ya. Oke. Nah, ini S itu adalah perkembangan, ya, fase. Ya. Nah, DS adalah laju perkembangan. Ya. T surata tarian dan T0 ada sudatannya. TU thermal unit. Ya. Hubungannya begini, ya. T sama dengan apa? S sama dengan T dikurangi T0 bagi suhu. Kalau S sama dengan 1, berarti jumlah T dikurangi T0 ini dibagi TU sama dengan 1. Berarti dia tercapai fase. Kalau 1, berarti sudah ganti fase betul. Oke. Nah, tercapai periode pertumbuhannya saat atau jadi TU sama dengan itu jumlahnya. Ya. Jumlah hari yang diperlukan untuk mencapai fase ditentukan oleh saat S sama dengan 1. Oke. Ya, nanti dijelaskan dengan ini. Mencari suhu dasar. Ya. Oke. Nah, ini penelitian saya dulu. Ya. Padi. Ya. IR64. Ya. Itu di Malang, Bogor, Mojosari, dan Pusaka Negara. Itu ada hubungan antara suhu dengan waktu
tanam antara sebar panen seperti nah diplot kan ternyata menyebar begini. Nah itu bagaimana cara sederhana? Itu ada dua cara ya. Satu seperti ini ya. Jadi T0 itu adalah itu ditarik prestasi ya. 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 Cara tatakan sama surat rata S sama 1 maka T aksen dan T0 dengan TU ya. Ya. Jika mendapatkan A seperti persamaan versi A kali T ditambah dengan T ya. Oke. Ada lagi cara yang lain ya. T sama dengan seperti ini dan seperti ini hampir sama ya. Oke ya. Dan, sekarang kalau begini sama seperti berangkat seperti U seperti U sama dengan A. Jadi TU sama dengan seper A ya. Maka TU ketemu berapa derajat berapa derajat hari. Nah B-nya berangkat T0 ke TU. TU ketemu sama dengan A kan. A seper A ya. Sehingga B bisa dari lawan B. Ini adalah ketemu T0 bisa dicari. T0 adalah suhu dasar. Nih. Oke. Maka Anda bisa menghitung berapa suhu dasarnya. Nah, tidak usah mencari di lab. Kalau dicari di lab, susah nantinya. Itu pakai cara seperti ini. Ada cara lain nanti. Oke. Ada pertanyaan? Jadi minggu depan Anda mencari hubungan sendiri ya. T0 dan sebagainya. Ya. Oke, Anda cari, ketemu, maka unit untuk tanaman yang sepanjang harinya itu ya. Nah, kemudian Anda bisa mencari T0 ya. T0 ketemu, TU juga ketemu ya. TU adalah ini A ya. Maka Anda bisa menghitung begitu. Kalau begitu ini umurnya sekian ya. Itu juga ya. Anda bisa menghitung dan mencari itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Ada pertanyaan? Ayo, Lintang. Ini metode ini mencarinya pakai ini ya. Jadi kalau membuat percobaan kan di Malang berapa hari ya. Baru ketemu sekian. Di Bogor hari, Mojo satu hari, setiap hari diplotkan. Nah, tidak hanya satu titik ya. Satu titik di Malang aja nggak bisa, harus banyak ya. Di ketinggian sekian ada ini di Bogor segini ya. Anda bisa mendapatkan ini garisan ya. Ya. Bisa didapat. Tapi kalau Anda membuat hanya di Mojosari, ya, Anda tidak bisa. Berarti harus
ketinggian, akan dan lebih tinggi, lebih tinggi, maka umumnya adalah akan pendek. Ya. Bacaan panas, bacaan karang makin panjang. Nah, didapatkan dari penelitian itu. Kalau Anda melakukan percobaan di lapangan, ya. Kalau enggak ya tidak bisa. Ya. Anda memetakan ada data-datanya, umurnya berapa, ya. Tanam berapa hari, ya. Nah, diplotkan begini. Ya. Oke. Nah, berarti Anda harus mencari hubungannya antara suhu dan tadi itu. Ya. Anda perekam, Anda melihat tenor seperti apa. Nah, sekarang kalau misalkan Anda sudah tahu, Anda bisa mencari suhu dasar dan TU. Oke. Nah, kalau saya dapatkan, Anda dapat perkembangan, fase perkembangan tanaman. Ya. Untuk padi, hanya untuk itu. Nah, kalau misalkan tanaman lain, nah, perkembangannya lain, ya. Suhunya dan laju perkembangannya berbeda. Ya, untuk padi nggak sama dengan kentang, nggak sama dengan tanaman ini, ya, nggak sama dengan itu. Ya. Jadi harus ya, tiap tanaman mempunyai fase dan perkembangan yang berbeda. Ya. Jadi ya, nah, kalau gitu kita pusing ya. Nah, kalau misalnya kedelai dibuat seperti ini, seperti apa? Ya, Anda lihat dulu kedelai itu buat tanaman apa? Tanaman zooxanthellae atau tanaman yang zooxanthellae unit berbeda. Ya, seperti apa? Kalau misalnya dibuat ini, Anda pakai metode yang lain. Kalau tanaman yang lain lagi, apa kentang, ya nggak sama lain. Ya, tanamannya berbeda. Ya. Ada tanaman yang tanaman sensitif terhadap hari, ada yang tidak. Kalau tidak sensitif, ya berarti dia fotoperiodannya. Ya, finalisasi gimana? Nah, kalau finalisasi, kalau dia tidak sensitif, ya gampang. Tapi kalau ada finalisasi, nah, kalau dia seperti rumit, yang sensitif, ya menjadi rumit. Ya, oke. Ada lagi kan? Jadi dipelajari nanti ya, ini ya gimana? Contohnya perkembangan, ya, perkembangan dan ini kalau perkembangan ada lagi nanti turun dengan pertumbuhan. Ya. Perkembangan nggak usah begini. Nah, kalau nanti ada begini boleh. Ya. Ya. Kalau misalnya pertumbuhan itu berapa? Nah, yang lain. Ya. Kalau misalnya saya modelkan perkembangan adalah ini fenol satu sebagainya sampai pada
Amen. Ada kemudian ini udah kompleks ya. Ya, kompleks ya. Oke. Oke, oke, kalau nggak ada tambah sini bolehnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Oke, selamat pagi. Terima kasih Prof. Selamat siang. Oke. Makasih banyak, Prof. Banyak, Prof.